Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Selamat bertemu lagi di pembelajaran matematika, teman-teman. Kita akan membahas tentang aplikasi persamaan kuadrat. Langkah-langkah penyelesaian soal aplikasi persamaan kuadrat. Ini yang pertama, salah satu besaran yang belum diketahui dimisalkan dengan X, atau bisa juga variabel lain, misal Y, M, atau yang lainnya. Yang kedua, membuat model matematika merupakan atau berupa persamaan kuadrat dalam X, bisa juga dengan variabel yang lain. Lalu yang ketiga, menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan konsep-konsep persamaan kuadrat. Yang keempat, menentukan penyelesaian yang memenuhi. Ingat prinsip menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada metode-metode pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, maupun menggunakan rumus ABC itu ya. Nah, sekarang yang kelima itu menjawab soal sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, sekarang kita mau bicara tentang contoh. Ini ada satu contoh. Keliling suatu taman yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman adalah 450 meter persegi, tentukanlah panjang taman tersebut, lebar taman tersebut itu ya. Jadi A panjang taman, yang B lebar taman. Informasi dari soal, misalkan kelilingnya adalah 90 meter, lalu luasnya adalah 450 meter persegi, panjangnya adalah P. Kita misalkan P gitu ya, lalu lebarnya kita misalkan L. Dan perlu kita ingat rumus keliling dari sebuah persegi panjang itu 2 dikali P ditambah L sama dengan K. Dulu waktu SD kita belajarnya K nya di depan ya, jadi K sama dengan 2 dikali P tambah L. Ini sama saja ya, sama saja, ini hanya tempat meletakkannya saja, tapi di sini posisinya tetap sama. Kemudian luas itu juga sama, panjang kali lebar sama dengan luas. Jadi kita akan menggunakan dua rumus ini untuk menyelesaikan soal itu ya. Nah, ini sekarang 2 dikali panjang tambah lebar sama dengan keliling, maka 2-nya ke sini ke bawah. Kenapa kok bisa? Karena di antara 2 dan tanda kurung ini ada tanda perkalian, maka dia bisa menjadi pembagi. Dan kita tahu kelilingnya adalah 90 ya, maka K di sini keliling ini kita ganti dengan 90. Nah, 90 bagi 2, nah 45. Jadi panjang tambah lebar sama dengan 45. Nah, jadi L sama dengan 45, P-nya pindah ruas ke sana jadi negatif. Nah, ini yang perlu diingat teman-teman. Jadi L sama dengan 45 dikurang P atau lebar itu sama dengan 45 dikurang panjang. Nah, sekarang panjang kali lebar itu luas. Luasnya adalah 450. Panjangnya kita misalkan P, lebarnya 45 dikurang P. 45 kurang P dari mana? Ini dia teman-teman nih. Jadi L sama dengan 45 kurang P. Nah, ini kita substitusikan di sini untuk menggantikan L yang di sini. Kalau panjang itu panjang, L itu 45 dikurang P sama dengan 450. Lalu kita kalikan ke dalam, P kali 45, 45P, P kali P kuadrat, positif kali negatif, negatif. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu ini yang sebelah sini kita pindah ruas ke sana. Tujuannya gimana? Supaya kita mudah menyederhanakannya. Dengan yang koefisien dari yang kuadrat ini itu negatif, di sini kita usahakan supaya positif. Tujuannya supaya lebih mudah dalam menyederhanakan. Jadi ini ke sana, ini ke sana. Jadi negatif P kuadrat ke sana jadi positif P kuadrat. Ini positif ke sana menjadi negatif 45P. Ditambah dengan 450 sama dengan 0. Jadi sekali lagi yang ada di ruas ini semua pindah ke sebelah sana. Ini jadinya seperti ini. Nah, lalu langkah apa yang harus dilakukan setelah ini? Ya, kita faktorkan. Nah, kita faktorkan ya teman-teman. Ini seperti ini. Caranya lebih mudah. Ini P kuadrat dikurang 45P ditambah 450. Ini merupakan pemfaktoran A sama dengan 1. Maka kata kuncinya adalah fokus ke nilai C nya. Nilai C nya adalah 450.
kemudian kita faktorkan 1 dengan 450, 3 dengan 150, 5 dengan 90, 15 dikali dengan 30. Nah, ini yang saya ambil teman-teman, tetapi perlu kita lihat nilai B nya di sini negatif 45, negatif loh ya, maka berarti ada yang harus kita mainkan di tanda negatifnya. Yang mana? Nah, ini dia, saya ambil dua-duanya ini, saya ubah menjadi negatif dengan negatif. Karena apa? Kalau kita jumlahkan itu akan ketemu negatif 45, kalau mereka kita kalikan akan ketemu positif 450, itu ya. Maka kita langsung letakkan di sini P dikurang 15. Dari mana 5 dikurang 15? Nih dari sini nih, ini kurang 30 juga dari sini. Kemudian ini P dikurang 15 sama dengan 0, P dikurang 30 sama dengan 0, 15 yang pindah ruas ke sana, ini jadi P sama dengan 15. Ini yang ini P sama dengan 30, jadi dia di sini 30 nya pindah ruas ke sana jadi 30. Nah, sekarang di sini ada 15, di sini ada 30. Ukuran yang paling panjang yang mana, yang 15 atau yang 30? Pasti yang 30, maka panjang sama dengan 30 dan lebar sama dengan 45 kurang P. Nah, di awal tadi ya teman-teman ya, dari mana nih L sama dengan 45 kurang P? Nah, tadi di awal sudah saya bahas sebelumnya. Jadi 45 dikurang 30 maka sama dengan 15. Jadi 45 dikurang 30, sini 15. Jadi panjangnya 30 meter dan lebarnya 15 meter. Itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita coba untuk latihan di sini soal pertama. Ayo kita tinjau ulang. Di sini ada nomor 4 halaman 81 ya teman-teman ya. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 100 meter. Jika luas taman adalah 400 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Informasi dari soal, keliling 100, luasnya adalah 400 meter persegi, panjangnya P, lebarnya L. Nah, ini rumusnya, dua rumus ini yang akan kita gunakan. Kelilingnya adalah 100 dibagi 2 50, jadi L sama dengan 50 dikurang P. Nah, di sini L sama dengan 50 kurang P, panjang kali lebar. Info di sini kita lihat, jadi L nya adalah 400, jadi L nya adalah 50 dikurang P, ini dari sini. Kita kalikan P kali 50 P, P kali P, P kuadrat, positif kali negatif, negatif P kuadrat, sama dengan 400. Sekali lagi supaya lebih mudah dalam menyelesaikan, kita buat ini ke dalam bentuk pangkat positif, pindah ruas ke sana, 50 nya pindah ruas ke sana, jadi P kuadrat dikurang 50P ditambah 400 sama dengan 0. Jadi sekali lagi P kuadrat dikurang 50P ditambah 400 sama dengan 0. Jadi ini pindah ruas ke sana semua, jadinya seperti ini. Nah, setelah itu kita pakai metode pemfaktoran. Nah, kita faktorkan dulu teman-teman. Nah, ini 400 kita faktorkan, 1 400, 2 200, 4 100. Nah, ini kita sampai di 10 dan 40. Jadi 10 kali 40 itu 400. Maka saya ambil ini 10 kali 40, negatif, di sini negatif, tujuannya apa? Kalau kita jumlahkan itu harus ketemu nih negatif 50. Kalau mereka kita kalikan harus ketemu 400 positif. Nah, ini di sini negatif 10 dan negatif 40. Dua-duanya negatif, tujuannya apa? Supaya kalau kita jumlahkan dia akan kembali ke sini teman-teman. Kalau kita kalikan dia akan ketemu positif. Jadi ini P dikurang 10, P dikurang 40. Nah, ini P dikurang 10 sama dengan 0. 10 nya pindah ruas ke sana, 40 nya pindah ruas ke sana. Jadi di sini adalah P nya ada 10 dan P nya juga 4P sama dengan 40. Nah, sekarang ada 40 ada 10, mana yang lebih besar, mana yang lebih panjang kira-kira? Pasti yang 40, maka panjang sama dengan 40, lebar sama dengan 50 dikurang P. Maka di sini 50 dikurang 40, maka L lebar sama dengan 10.
Jadi panjangnya itu 40 meter dan lebarnya adalah 10 meter. Nah, ini dua buah bilangan caca berselisih 3 dan hasil kalinya 88. Tentukan kedua bilangan itu. Misal bilangan 1 itu X, bilangan kedua itu X ditambah 3 atau X dikurang 3. Nah, kita mau ambil yang ini saja teman-teman, yang positif. Hasil kalinya itu 88, ini dari sini. Maka hasil kali berarti X bilangan pertama dikali dengan X tambah 2, X tambah 3. Ini ya, kenapa kok kita tidak ambil yang negatif? Ini lebih mudah kita sederhanakan. Kalau toh kita masukkan di sini negatif juga, nanti kalau ketika kita benar dalam menyelesaikan, hasilnya juga benar gitu ya. Nah, ini seperti ini teman-teman, hasil kalinya berarti bilangan pertama kali bilangan kedua sama dengan 88. Nah, ini kita kalikan X kali X kuadrat, kemudian di sini ditambah 3X sama dengan 88. Jadi X kali X kuadrat, X kali 3 3X. Kemudian di sini X kuadrat tambah 3X dikurang 88, artinya 88 ini pindah ruas ke sana, dia jadi negatif. Nah, sekarang ini teman-teman, X kuadrat ditambah 3X dikurang 88 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, itu ini teman-teman, X dikurang 8, X ditambah 11. Ini langsung saja ya teman-teman ya. Jadi X dikurang 8 sama dengan 0 atau X ditambah 11 sama dengan 0. Nah, ini 8-nya pindah ruas ke sana nih. Kemudian ini juga sama, 11-nya pindah ruas ke sana jadi negatif. Nah, sekarang bilangan yang pertama itu X sama dengan 8. Bilangan kedua itu tadi X tambah 3, berarti X nya ada 8, 8 tambah 3 itu 11. Nah, sekarang mohon perhatikan, untuk X sama dengan negatif 11 tidak memenuhi sebab negatif 11 bukanlah bilangan cacah. Itu ya teman-teman ya. Jadi bilangan 1 yang 8, kemudian bilangan yang keduanya itu adalah 11. Ini kesimpulannya ya teman-teman ya. Kenapa kok diambil positif? Karena kalau diambil yang negatif 11 dia bukan bilangan cacah. Nah, sekarang ini teman-teman, dari permukaan tanah seorang anak melompat ke atas dengan kecepatan awal 15 meter per detik. Tinggi H meter lompatan anak setelah T detik dinyatakan dengan rumus H sama dengan negatif 5T kuadrat ditambah 15T. Setelah beberapa detik, anak tersebut kembali menapak ke permukaan tanah. Pembahasan H sama dengan negatif 5T kuadrat tambah 15T. Anak kembali ke permukaan tanah jika ketinggian lompatan kembali 0. Jadi H-nya itu 0. Ya, H di sini nilainya 0 ketinggian. Maka 5T kuadrat ditambah 15T sama dengan 0. Ini kita faktorkan distributif seperti ini ya teman-teman. Setelah itu negatif 5T kali T, di sini negatif 5T sama dengan 0. Kemudian di sini T dikurang 3. Sekali lagi teman-teman, saya ulangi, negatif 5T kuadrat tambah 15T sama dengan 0. Kita faktorkan distributif, jadi negatif 5T dikali dengan T dikurang 3 sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan ke dalam teman-teman, ke dalam tanda kurung, ini akan kembali ke soal ini. Ini akan sama dengan yang ini ya. Jadi 5T negatif 5T sama dengan 0. Jadi T sama dengan 0 dibagi negatif 5, maka T sama dengan 0. Nah, sekarang T dikurang 3 sama dengan 0, atau di sini ya teman-teman ya, maka negatif 3 nya pindah ruas ke sana, jadi T sama dengan 3. Untuk T sama dengan 0, maka H atau ketinggian lompatan adalah 0. Hal ini terjadi ketika anak tersebut anak baru lompat gitu ya. Mohon maaf, ini saya ulangi, untuk T sama dengan 0 maka H atau ketinggian lompatan adalah 0. Hal ini terjadi ketika anak baru lompat. Untuk T sama dengan 3, ketinggian lompatan anak juga 0. Hal ini terjadi ketika anak kembali menapak ke permukaan tanah. Jadi anak itu kembali menapak tanah setelah 3 detik lompatan.
Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.